warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Sebelum memulai pada pembahasan materi ini, izinkan saya memperkenalkan diri serta rekan-rekan saya. Dimulai dari saya, Fatimah Zahra, Fani Febriani, Rameza Elia, Salwa Nafisa, dan Vera Marcella. Ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia diantaranya dalam berbagai berdimensi seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. 1. Ancaman di bidang ideologi. Ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Contoh ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi sebagai berikut. A. Suatu golongan memasukkan para kader-kader yang telah dibekali suatu ideologi tertentu untuk bergabung dalam suatu partai politik dan dalam suatu lembaga yudikatif. Hal ini ditunjukkan untuk membentuk suatu kekuatan yang akan ditunjuk untuk mengganti dasar negara yaitu Pancasila. B. Masuknya budaya barat dan ideologi-ideologi asing lainnya melalui berbagai media, sehingga membantu pemikiran masyarakat Indonesia yang justru cenderung mensarikan budaya yang bersifat negatif daripada yang bersifat positif, seperti gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas, dan sebagainya. 2. Ancaman di bidang politik. Politik merupakan instrumen terutama untuk menggerakkan perang. Ini membuktikan bahwa ancaman politik dapat menumbangkan suatu rezim pemerintahan, bahkan dapat menghancurkan suatu negara. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan orang lain. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengarahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Ancaman di bidang ekonomi. Ancaman berdimensi ekonomi terbagi menjadi internal dan eksternal. Ancaman dari internal dapat berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, dan sistem ekonomi yang tidak jelas. Ancaman eksternal dapat berbentuk sebagai berikut. Yang pertama, ketergantungan terhadap asing. Yang kedua, daya saing rendah. Yang ketiga, kinerja ekonomi yang buruk. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Ketahanan di bidang sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun tidak langsung, membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ancaman yang berdimensi sosial budaya yang berasal dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isi tersebut dapat memicu timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia, sehingga dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh, kasus ancaman di bidang sosial dan budaya, seperti negeri jiran Malaysia yang mengklaim kebudayaan Indonesia sebagai miliknya. 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berbentuk sebagai berikut. Yang pertama, pemberontakan bersenjata. Yang kedua, sabotase dan spionase. Yang ketiga, agresi. Yang keempat, pelanggaran wilayah. Yang kelima, aksi teror.
Yang keenam, ancaman keamanan laut dan udara. Dan yang ketujuh, konflik komunal. B. Strategi mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Satu strategi dalam menghadapi ancaman di bidang ideologi. Semakin tinggi kesadaran bangsa untuk menjaga ideologi mereka, maka akan semakin tinggi pula ketahanan di bidang ideologi, dan secara tidak langsung, hal tersebut sudah menjadi strategi Indonesia menghadapi ancaman ideologi. Strategi membina dan menanamkan pentingnya ideologi untuk mencegah ancaman yang datang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Ideologi sebagai pemersatu sekaligus perekat bangsa. B. Ideologi harus dijadikan tombak bangsa. C. Ideologi Indonesia harusnya mengarah pada arah yang dinamis dan aktual. 2. Strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi Pancasila harus mampu menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri, dan tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. A. Mengembangkan demokrasi politik. B. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. C. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. 3. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Upaya Indonesia untuk menghadapi ancaman ekonomi, maka dilakukan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan keberlangsungan perekonomian bangsa yang dilandasi oleh asas demokrasi ekonomi. Dalam rangka menghadapi ancaman ekonomi, sistem serta upaya mempertahankan keutuhan negara ditempuh dengan melakukan pembangunan pada pertumbuhan ekonomi melalui sistem penataan ekonomi nasional. Tujuan dilakukannya penataan ini adalah untuk mewujudkan stabilitas ekonomi yang akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Beberapa langkah strategis yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai berikut. A. Peningkatan daya saing ekonomi. B. Peningkatan laju ekspor. C. Pemberdayaan UMKM. D. Perbaikan infrastruktur. 4. Strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman Indonesia di bidang sosial dan budaya dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni dari dalam dan dari luar. Ancaman sosial dan budaya dari dalam adalah kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, dan ketidakadilan yang beredar di suatu negara. Sedangkan faktor dari luar adalah seperti masuknya nilai-nilai budaya asing dan menggeser, bahkan menggantikan tempat budaya dalam negeri sendiri. Dalam rangka upaya Indonesia menghadapi ancaman di bidang sosial budaya yang pengaruhnya dari luar, maka Indonesia melakukan beberapa langkah, strategi, dan upaya sebagai berikut. 1. Menggalakkan program pemerintahan meningkatkan rasa kecintaan terhadap budaya dengan pelestarian budaya lokal. 2. Memelihara keselarasan dan keseimbangan fundamental. 3. Meningkatkan kesadaran dan pentingnya bertoleransi. 4. Menghargai dan adanya perbedaan. Kelima, ada strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Di bidang pertahanan dan keamanan atau HANKAM, ancaman non-fisik dapat berupa kejahatan internasional, misalnya imigran gelap, penyelundupan narkoba, bajak laut, dan pencurian kekayaan alam. Strategi pertahanan dan keamanan nasional diarahkan kepada pembentukan, pengembangan, dan penggunaan kekuatan dan unsur-unsur HANKAM untuk menjamin tercapainya terwujudnya politik pertahanan dan keamanan nasional. Strategi yang ditempuh adalah membangun kemampuan pertahanan dan keamanan rakyat semesta dan meniadakan kerawanannya dengan membangun ABRI dengan kekuatan siap yang kecil dan cadangan yang cukup, serta Polri yang mampu membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman militer Indonesia melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Ciri sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta sebagai berikut. A. Kerakyatan, yaitu HANKAM, negara diabdikan oleh dan untuk rakyat. B. Kesemestaan, yaitu sumber daya nasional digunakan semaksimal mungkin sebagai upaya pertahanan. C. Kewilayahan, yaitu melaksanakan di seluruh wilayah NKRI sesuai kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.